MasterChef Indonesia Season 10 segera. Kabar duka datang dari keluarga presenter beken Gading Martin, Farida Saptiastuti, mengembuskan nafas terakhir pada Sabtu, tepat pada 1 Oktober 2022 lalu, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, dan disemayamkan di Rumah Duka RSPAD Kuitang, Jakarta Pusat. Gading yang merupakan anak bungsu dari pernikahan Farida dan Roy Martin tampak begitu terpukul. Apalagi sebelum Farida dinyatakan meninggal oleh dokter, ayah Gempita Nora Martin itu memang hendak menuju ke rumah sakit. Tapi takdir berkata lain. Farida akhirnya tutup usia, meski sebelumnya sempat hendak kembali menjalani perawatan di ruang ICU. Memang kondisinya sudah menurun sejak sebulan terakhir kan. Jadi udah menghabiskan sebulan terakhir itu di ICU dan di rumah sakit di Polri. Terus akhirnya hari ini drop dan langsung nggak nyampe sejam kayaknya. Jadi tadi juga harus ngambil keputusan masuk ICU lagi apa enggak, tapi ternyata memang kondisinya drop, jadi langsung jam 13.57 itu udah nggak ada malah gitu. Jadi ya semua keluarga langsung kumpul gitu. Akhirnya kanker paru dan udah cukup nyebar juga, jadi dalam sebulan tuh langsung drop banget. Yang ini saya masih di rumah, lagi siap-siap mau ke rumah sakit. Memang jadi cuma kakak saya aja, Mbak Monik yang benar-benar tadi nemenin yang sampai nafas terakhir itu Mbak Monik. Kita semuanya emang lagi siap-siap. Terus tapi sebelum meninggal Mbak Monik sempat video call kita semua satu keluarga gitu. Jadi terus kita udah tahu ini kayaknya udah saatnya deh. Memang sudah sakit kurang lebih 1 bulan, ada di rumah sakit. Anak-anak juga sudah gantian penjaganya. Kemudian kemarin jam 2 anak saya Monik yang paling tua mengabarkan kalau mamanya sudah nggak ada. Terus Gading juga ngabarin, semua juga ngabarin. Ya itu. Tapi saya kira itu jalannya terbaik. Tuhan kasih yang terbaik untuk Tuti. Kondisi kesehatan Farida memang menurun sejak sebulan terakhir. Farida juga sempat menderita stroke dan COVID-19. Bahkan Gading saat ditemui di rumah duka mengaku jika dirinya baru tersadar jika ibunda tercinta memiliki kanker paru-paru cukup serius. Jadi dulu mama pernah kena stroke juga, terus long COVID juga, dan akhirnya udah 2 kali masuk rumah sakit. Memang ada indikasi ke arah kanker, dan begitu lihat hasil labnya memang beneran ada gitu, dan udah nyebar. Jadi ya benar-benar sebulan nggak keluar dari rumah sakit gitu. Kita baru taunya langsung jadi pertama katanya ada tumor, cuman masih dicek karena mama kan nggak pakai oksigen. Tadinya mau biopsi segala macam, cuman harus latihan nggak bisa pakai oksigen. Sementara mama harus pakai oksigennya double gitu. Jadi sambil nunggu, tapi hasil labnya udah bilang kayaknya ini ada kanker deh gitu. Terus akhirnya bener kita nunggu, hasilnya keluar kanker, dan ternyata stadiumnya juga udah cukup gede gitu ya. Jadi udah kita sih pasrah aja, yang penting mama udah nggak sakit lagi lah. Ya, saya kira Gading juga sudah siap karena memang sudah sakit 1 bulan, keluar masuk rumah sakit, sesak nafas, dan ada kanker tiba-tiba stadium 4 di paru-parunya. Jadi memang secara klinis, secara kedokteran memang nggak bisa dipertahankan. Sebelum kondisinya makin menurun, Farida sempat mengumpulkan anak-anaknya dan juga cucunya. Keinginan itu telah rampung ditunaikan. Lantas mungkinkah itu menjadi pertanda atau salam perpisahan bagi Farida untuk anak dan cucu-cucunya? Masih komunikasi, terus memang
memang minta keluarga kumpul, jadi udah ketemu sama semua anak-anak, sama cucu-cucu semua, dan kebetulan kan memang kita keluarga ada yang di Bali juga, jadi semua udah sempat kumpul, dan ya ini mungkin yang terbaik aja gitu. Mama tuh orang yang deket banget sama anak-anaknya gitu, kita bisa ngobrolin apa aja. Keluarga kita mungkin semua bersama kali, gampang ngobrol, terus lebih seneng bercanda-bercanda gitu. Walaupun dulu mungkin masih kecilnya, saya kan lebih dekat sama papa ya. Jadi waktu papa mama pisah, aku ikut papa, jadi dekatnya tuh, dekat bangetnya itu kita mulai begitu udah SMA gitu, udah mulai kerja, baru kita tinggal bareng, tinggal keliling gitu. Kadang tinggal di rumah saya, rumah Monik, rumah Niko. Jadi masa-masa senangnya sih masa-masa tuanya mama menghabiskan bersama anak-anaknya sih, itu aja. Mama orang baik, jadi pesannya kita selalu jangan capek, jangan kapok untuk jadi orang baik gitu. Pokoknya mama tuh kan sayang banget sama anak-anaknya banyak gitu kan. Terus kalau bisa ya, kalau hidup tuh bikin orang seneng gitu. Jadi itu mungkin yang nular di keluarga kita kali ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa berbuat baik terus lah buat siapapun. Dan yang membuat sesak di dada adalah permintaan Farida yang hingga kini belum terwujud hingga ia menghembuskan nafas terakhir. Permintaan itu adalah makanan kesukaannya, yakni steak. Namun karena kondisinya tak memungkinkan, keinginan sang bunda pun dikesampingkan hingga kondisinya benar-benar baik. Tapi apa mau dikata, takdir berkata lain. Keinginannya belum ditunaikan, Farida harus dipanggil oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Enggak, kita selalu kalau sama mama tuh bawaannya kan bercanda gitu ya. Terus mama, kita janji kalau mama sembuh dia pengen banget makan steak gitu bilangnya. Terus jadi kalau kita ke situ dia masih nagih-nagih terus, ya ma nanti kalau udah sehat gitu. Dan ternyata memang ya jalannya Tuhan lah ya. Jadi tapi kita sih udah ikhlasin, maksudnya udah nggak sakit lagi, karena nggak tega juga kalau ngeliat mama mesti pakai ventilator lah apa segala macam. Jadi ya ini yang terbaik udah pasti. Tak hanya Gading, mantan istrinya Gisela Anastasia dan juga anaknya Gempita Nora Martin pun tak luput dari kesedihan. Bahkan saat mantan mertuanya itu tutup usia, Gempi dan Gisel tengah berlibur ke Pulau Dewata, Bali. Bahkan Gisel pun membagikan momen bahagia bersama Mama Farida dan momen di mana Gempi membesuk sang nenek di rumah sakit. Gempi sendiri sama Gisel kebetulan hari ini pas banget baru berangkat ke Bali. Jadi benar-benar baru mendarat di sana, baru dapat kabar gitu. Jadi juga masih bingung juga. Cuman saya bilang ya nggak usah pulang karena kasihan juga, capek bolak-balik. Hari Senin juga udah mau langsung dikubur, dimakamin. Jadi nanti ngelayatnya nanti kalau udah pulang dari sana aja. Sahabat dan kerabat pun hadir untuk mendoakan Ibunda Gading. Terlihat Ananda Omes dan juga Usi Sulistiawati dan Andika Pratama hadir ke rumah duka. Sedikit banyak tahu update-nya karena selama kemarin kita kan barengan di Amerika. Kebetulan pas video call atau apa pas banget sebelahan. Terus juga sering jalan sama Gading, jadi sedikit banyak tahu update-nya pas pertama masuk. Terus Gading berangkat ke rumah sakit kayak gitu-gitu, jadi sedikit banyak tahu. Luar biasa banget ya anak sama ibunya. Kayak kemarin selama di Amerika aja kayaknya nggak lepas dari video call ya, selalu update gimana kondisi gitu. Terus juga setahu saya sih sering banget nemenin di rumah sakit gitu, karena setiap lagi bareng, lu mau lanjut mana? Rumah sakit. Lu dari mana? Dari rumah sakit gitu. Selama sakit ya, dan memang ya bisa kelihatan sendirilah dari sosial media dan lain sebagainya gimana kedekatan Gading dengan mamanya. Ya, teman-teman ada beberapa, termasuk saya punya pengalaman gimana menemani orang tua ketika sakit gitu, gimana update kondisi ya, kita support sebagai teman dan pastinya mendoakan yang terbaik ya, karena mau nggak mau
ya dalam posisi sakit yang terbaik apapun itu ya pastinya yang diberikan oleh Tuhan. Ya buat teman-teman yang sedang menyaksikan ini, mohon doanya untuk ibundanya Gading, yaitu Ibu Farida Saptiastuti. Semoga beliau diterima di sisinya di tempat yang terbaik dan tenang di sana.